Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Hadi dan Jihan Fauzia, akan mempresentasikan mata kuliah ilmu mantik dengan materi definisi dilalah dalam ilmu mantik beserta contoh-contohnya. Pengertian dilalah. Dilalah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dala yadulu dilalah, yang artinya petunjuk atau yang menunjukkan. Dilalah atau penanda dalam bahasa Arab yaitu ad-dilalah jika diartikan dari sisi etimologi adalah al-hidayah atau petunjuk. Sedangkan menurut istilah, dilalah merupakan suatu proses pencarian makna dari al-dal, petunjuk, kepada al-madlul atau objek yang ditunjuk. Nah, sebagai contoh, ketika di depan rumah kita mendengar suara ada ketukan, maka itu menjadi suatu petunjuk bahwa di depan rumah itu ada orang atau seseorang. Atau contohnya lagi, ketika di suatu pasar ada asap pekat, maka di situ menjadi sebuah petunjuk bahwa di pasar itu ada api. Nah, di sini asap itu sebagai dal, sebagai petunjuk. Nah, madlulnya adalah api. Sedangkan macam-macam dilalah ada dua, yaitu dilalah ghairu lafziyah dan juga dilalah lafziyah. Dilalah ghairu lafziyah adalah petunjuk yang bukan berupa kata-kata atau suara. Sedangkan dilalah lafziyah adalah petunjuk yang berupa kata atau suara. Kemudian dilalah ghairu lafziyah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dilalah ghairu lafziyah aqliyah, dilalah ghairu lafziyah tabi'iyah, dilalah ghairu lafziyah wad'iyah. Pengertiannya adalah dilalah ghairu lafziyah aqliyah adalah petunjuk yang bukan berupa kata-kata atau suara, yang berupa pemahaman melalui akal atau rasional. Sebagai contoh, ketika kita menjumpai di suatu saat ketika kita sedang bepergian, kemudian kita sudah sampai di rumah, ternyata di dalam rumah kita ada beberapa barang yang hilang, berarti itu menjadi petunjuk dimungkinkan ada pencuri yang masuk. Kemudian dilalah ghairu lafziyah tabi'iyah, yaitu petunjuk yang bukan berupa kata atau suara, yang berupa sifat alami atau spontanitas tanpa berpikir terlebih dahulu. Contoh, wajah yang cerah menjadi dilalah ataupun petunjuk bagi hati yang senang, atau sebaliknya, wajah yang muram menjadi petunjuk atau dilalah bagi hati yang sedih atau susah. Dan yang ketiga adalah dilalah ghairu lafziyah wad'iyah, yaitu petunjuk bukan berupa kata-kata atau suara yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagai contoh, bendera kuning di depan rumah
menurut orang Indonesia pada umumnya menggambarkan ada orang yang meninggal, atau biasanya yang biasa kita jumpai ada janur kuning di depan rumah atau di depan suatu gang. Di situ menunjukkan bahwa ada orang yang sedang melakukan resepsi pernikahan. Dan kemudian akan dilanjutkan rekan saya, Mbak Jihan Fauziah. Silahkan. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yakni dilalah lafziyah. Dilalah lafziyah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, dilalah lafziyah akliyah. Dilalah lafziyah akliyah yaitu petunjuk yang tandanya berdasarkan akal, pikiran, atau rasional. Contohnya, suara teriakan di tengah hutan menjadi dilalah bagi adanya manusia di sana. Contoh yang kedua yaitu suara teriakan maling di sekolah, rumah menjadi dilalah bagi adanya maling yang sedang melakukan pencurian. Yang kedua yaitu dilalah lafziyah tabi'iyah, yaitu dilalah atau tanda yang bersifat alamiah atau pembawaan. Contohnya, suara aduh atau rintihan menunjukkan rasa sakit. Contoh yang kedua yaitu suara wow yang menunjukkan rasa terkejut atau kagum. Sedangkan dilalah lafziyah wad'iyah yaitu dilalah atau petunjuk yang berupa kata yang ditunjukkan untuk suatu makna tertentu dan dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda apa saja berdasarkan kesepakatan bersama. Contoh, petunjuk lafaz atau kata kepada makna benda yang disepakati. Orang Sunda sepakat menetapkan kata caw sebagai dilalah bagi pisang. Orang Jawa sepakat menetapkan kata gedang menjadi dilalah bagi pisang. Dan orang Inggris sepakat menetapkan banana atau dilalah menjadi pisang untuk pisang. Selanjutnya yaitu macam-macam dilalah lafziyah wad'iyah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, dilalah lafziyah wad'iyah mutabakiyah. Yang kedua, dilalah lafziyah wad'iyah tadhamuniyah. Yang ketiga yaitu dilalah lafziyah wad'iyah iltizamiyah. Yang pertama yaitu dilalah lafziyah wad'iyah mutabakiyah, yaitu dilalah lafaz atau petunjuk pada makna secara keseluruhan. Contohnya, kata rumah memberi petunjuk atau dilalah kepada bangunan lengkap yang terdiri dari dinding, jendela, pintu, dan atap lainnya, sehingga bisa dijadikan tempat tinggal yang nyaman. Jika Anda menyuruh seorang tukang untuk membuat rumah, maka yang dimaksud adalah rumah secara keseluruhan, bukan hanya dindingnya atau atapnya saja. Yang kedua, contoh kedua, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Pak, rokok itu apa?" Sang guru menjawab, "Rokok ialah tembakau yang digulung dengan kertas." Rokok diartikan dengan tembakau yang digulung dengan kertas adalah tepat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dilalah lafziyah wad'iyah tadhamuniyah, yaitu dilalah lafaz atau petunjuk kata kepada bagian-bagian maknanya. Artinya hanya sebagian dari lafaz saja, bukan secara keseluruhan. Contohnya, jika Anda misalnya menyuruh tukang memperbaiki rumah, maka yang Anda maksudkan bukan seluruh rumah, tetapi bagian-bagiannya yang rusak saja. Yang kedua, jika Anda meminta dokter mengobati badan Anda, maka yang dimaksudkan adalah bagian yang sakit saja. Dilalah lafziyah wad'iyah iltizamiyah, yaitu dilalah lafaz atau petunjuk kata kepada suatu yang di luar makna lafaz yang disebutkan, yang merupakan keharusan bagi sesuatu tersebut. Dapat juga dikatakan sesuatu di luar kandungan maknanya, tetapi terikat amat erat terhadap makna yang dikandungnya. Contoh, seorang ibu bertanya
seorang anak bertanya kepada ibunya, "Bu, sambal itu apa?" Ibunya pun menjawab, "Sambal itu sesuatu yang pedas yang menambah enaknya makanan." Dari situ, kata sambal dapat diartikan pedas. Itu kurang tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi, pedas itu pasti ada pada sambal. Pengertian sambal artinya lombok, cabai, atau merica dan bahan-bahan lain seperti garam, terasi, dan lain-lain yang diulek atau dilembutkan dengan alat khusus untuk membuat sambal. Dan semua makanan yang ada lombok atau cabai atau mericanya tentu pedas. Jadi, adanya cabai atau merica itu memastikan adanya rasa pedas. Selanjutnya yaitu skema dilalah. Seperti gambar yang tertera, dilalah terbagi menjadi dua, ghairul lafziyah dan dilalah lafziyah. Yang terbagi, ghairul lafziyah terbagi menjadi tiga, dan lafziyah pun juga terbagi menjadi tiga. Adapun dilalah lafziyah wad'iyah juga terbagi menjadi tiga. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.